yang diketahui oleh tersangka Won yang dimana sebelumnya ditemukan jasad yang memang diduga ada beberapa anggota dari polisi ini, dan ketika ditanya terkait dengan Bang ya, kita bukan dan juga ada rumah dan kembali Sore ini kami datang kembali dengan tim yang lengkap, kolaborasi interprofesi dari Laboratorium Forensik, Kedokteran Forensik, Inavis, dan juga sore ini ditambah dari Psikologi Forensik. Artinya begini, kami masih memiliki PR ataupun hal-hal yang harus kami pertajam terkait dengan tersangka misalnya. Apakah ada tersangka yang lain di luar dari 3 tersangka ini? Karena berdasarkan pengalaman kami kemarin pada saat mengungkap awal dari kasus yang ada di Bekasi, kita ketahui bahwa tersangka hanya 2 orang. Namun setelah kita adakan penelitian secara lebih mendalam, integrasi secara lebih intensif, dan kita temukan fakta dan entry point untuk membuka fakta yang lebih besar lagi, ternyata bertambah lagi 1 orang tersangka yang kita duga awalnya itu adalah korban. Ternyata ini juga tersangka dan mengkompulir dana-dana dari TKW ini, di mana diantaranya 2 orang sudah menjadi korban. Kemudian yang kedua, kami harus mendalami kembali apakah dimungkinkan ada korban-korban lain. Ya seperti kemarin diketahui hanya 3 korban. Setelah kita ketemukan fakta baru, ternyata ada 6 korban lagi yang kemarin sudah kita dalami. Kami dibantu oleh Polda Jabar dari tim kedokteran forensik Polda Jabar dan juga dari Polres Cianjur sampai dengan saat ini mendampingi kami untuk penyelidikan. Dan juga sore ini kami harus mendalami lagi motif. Ya. Apakah di luar motif ekonomi ada motif-motif yang lain? Karena memang untuk motif ekonomi kami sudah yakin ya. Karena memang ada uang yang berpindah digunakan oleh para tersangka. Tetapi menjadi pertanyaan buat kita, kenapa harus ada 2 orang anak di bawah umur yang harus menjadi korban? Yang kita temukan TKP di sini kemarin itu atas nama Bayu 2 tahun dan juga kakaknya, ini Neng Ayu yang selamat di Bekasi. Kedua korban ini merupakan anak dari almarhumah Maimunah yang juga merupakan ibu kandungnya. Nah ini harus kita dalam ini sebenarnya motif apa, dan 2 putranya yang meninggal di Bekasi, korbannya almarhumah Maimunah ini juga dari lingkungan keluarga dekatnya. Artinya motif akan kami terus dalami karena memang ini merupakan misi kemanusiaan juga Mbak ya. Kita harus mencegah agar tidak terjadi lagi modus operandi seperti ini, dan peringatkan juga kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap para pelaku yang mencoba menipu daripada masyarakat dengan modus yang seperti ini. Tapi yang kemudian menarik ini adalah terkait motif ini kan ada berbagai informasi. Salah satunya adalah kemudian motif terkait ada keterlibatan praktik perdukunan begitu. Apakah kemudian motif ini dibenarkan oleh pihak kepolisian? Penyelidikan kami ini sifatnya adalah berkesinambungan. Jadi kita ketemu fakta, kita teliti dan sebagainya. Nah, itulah salah satu fungsi daripada psikologi forensik yang kami hadirkan sejak awal sebenarnya, dan akan memperdalam lagi di sini untuk mendalami motif daripada kejadian ini. Akan diteliti dari berbagai aspek dengan metode otopsi psikologi, retrospektif ya, dari berbagai sisi perilaku baik itu korban maupun juga para tersangka utamanya. Dan sekali lagi kita yakinkan ada motif yang lain di luar motif ekonomi, karena ada 2 orang anak di bawah umur yang menjadi korban, dan juga ternyata korban-korbannya ini masih dalam satu lingkaran
family tree daripada tersangka. Itu. Yang juga menarik adalah kemudian bagaimana korban-korban ini menghilang selama bertahun-tahun, Pak. Tapi kemudian tidak ada laporan, tidak ada kemudian kecurigaan dari pihak keluarga korban. Ini polisi menanggapinya seperti apa? Ini yang kami akan dalami terus, karena bukan tidak laporan, Mbak ya. Ternyata salah satu korban atas nama almarhumah Noneng ini ada laporannya ternyata. Laporan kehilangan yang ada di Polres Cimahi. Nah ini juga yang lain kami akan dalami juga, termasuk yang akan kami dalami atas nama korban Siti yang TKW yang termasuk dalam satu daftar pengirim dana ini yang informasinya itu didorong ke laut. Nah, kemudian saat ini dimakamkan di daerah Garut, kini akan kita bongkar juga. Kami akan teliti dan ini tim sudah bergerak juga ke Jawa Timur. Kemudian yang kedua korban Halimah yang adalah mertua daripada pelaku. Ibu daripada Maimunah yang korban di Bekasi itu. Jadi anaknya dinikahi, ibunya dibunuh oleh si Dulo, anaknya dibunuh oleh komplotan ini. Ini kan kita dalami lagi, akan kita bongkar lagi makamnya. Ya, sebagai contoh satu lagi korban Farida ini informasinya kan sebelum dibunuh juga diracun. Nanti tim lapor lengkap dan kedokteran forensik akan meneliti kembali. Kemudian psikologi forensik nanti yang akan kemudian bermain terkait hal itu. Ada informasi ada tambahan 2 korban yang sudah diketahui oleh pihak kepolisian di Badung. Informasi apakah itu betul? Nah ini yang akan kita bongkar lagi makamnya ya atas nama korban Halimah dan 1 orang lagi di Garut. Tapi juga kita akan cross check informasi yang lain. Jadi segala informasi akan kita tampung dan kita akan dalami. Sebagai contoh dari salah satu TKW yang ada di Arab Saudi yang dulu pernah hampir dibunuh juga dengan modus yang sama atas nama Yeni. Dia memberikan informasi bahwa tolong dicek rekannya atas nama ABC apakah masih dalam keadaan sehat, dan ini juga akan kami teliti tentunya. Itu ya, ada kemungkinan korban dan bahkan pelaku ini bertambah terus begitu ya Pak? Ya kita akan dalami intinya sampai dengan tuntas, jangan sampai terulang kembali ada korban baru lagi dan lain sebagainya.